Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, itu Tuhan Allah memanggil manusia itu. Manusia itu siapa? Yang telah diciptakannya, yang telah dibentuknya. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Kenapa jatuh dalam dosa? Karena manusia itu tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan Allah. Tidak taat. Makanya manusia itu memilih untuk tidak taat sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah itu manusia itu bersembunyi. Dan manusia itu dipanggil oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9. Ketika Allah memanggil manusia itu merespon. Manusia itu bisa merespon karena mendengar suara Tuhan Allah. Begitu juga dengan kedatangan Anak Tunggal Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah yang telah datang, yang telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat pertama 14 dan ayat yang ke-17 18. Melalui Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, ya, firman Allah yang telah menjadi manusia, melalui Yesuslah setiap orang bisa datang, bisa mengenal Allah. Kalau bukan melalui Yesus Kristus, tidak akan pernah orang bisa mengenal Allah yang benar. Tidak akan pernah ada orang yang sampai kepada Allah yang benar. Jadi hanya melalui Anak Tunggalnya, di mana Yesus Kristus juga dikatakan oleh Allah sendiri Bapanya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nyanyi itu adalah anak tunggal Allah itu Yesus Kristus, firman Allah itu yang telah menjadi manusia, ya, beroleh hidup yang kekal, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang datang kepada Allah, tidak ada cara lain selain melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus Anak Tunggal Allah. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, di mana terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika Yesus juga keluar dari sungai, dari air, terdengar juga suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi untuk berkenan, untuk datang, untuk sampai kepada Allah, untuk berkenan kepada Allah, maka tidak ada cara lain selain melalui Anak Tunggalnya. Anak Tunggal itu berbicara tentang hubungan yang datang dari Allah, yaitu firman yang keluar dari Allah, itulah yang dimaksudkan. Anak Tunggal Allah, hubungan antara Yesus dengan Bapanya. Sebab Yesus adalah firman Tuhan Allah yang ada dalam diri Allah. Dan Allah menyatakan dirinya melalui Anak Tunggalnya. Di dalam Anak Tunggalnya, setiap orang yang percaya, menerimanya, itu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Jadi anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini bukan diperanakkan dari darah dan daging atau secara lahiriah, melainkan secara rohani, yaitu dari Allah. Sebab orang-orang yang percaya, yang menerimanya, itu karena firman, karena rohnya ada dalam orang percaya itu. Jadi bukan karena secara lahir jasmani, melainkan karena firman, yaitu karena Anak Tunggal Allah itu, sehingga setiap orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau menjadi anak-anak Allah itu berarti
Kita saudara Kristus. Kita saudara Kristus. Itu sebabnya Kristus Yesus berkata, "Siapakah saudaraku laki-laki dan perempuan? Siapakah ibuku?" Ya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita yang melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya menerima anak tunggal Bapa itu, yaitu Yesus Kristus, itulah yang dimaksud dengan saudara-saudara Kristus, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, Kristus datang dari atas, dari sorga, turun dari sorga. Begitu juga dengan kita dikatakan oleh Kristus, karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari sorga, dari atas. Apanya yang dari atas? Yaitu firman yang telah kamu percaya, firman yang telah ada dalam diri kamu. Ya, sehingga menjadikan kamu anak-anak Allah. Saudara, satu sukacita kita untuk terus semangat di dalam hidup ini, sebelum hari daging kita kembali ke tanah, kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sangat semangat sekali untuk memberitakan kabar baik, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik kondisi yang kita hadapi, tetap beritakanlah Injil Kristus. Biar Kristus, Injilnya boleh didengar bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam dari saya, Uncle Mandil.